Selamat pagi, jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu tanggal 28 Juni 2020 yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Kebaktian online pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Febrita Melati. Ibadah online GKI Cikarang akan dilaksanakan sampai dengan adanya keputusan pemerintah dan kesepakatan Majelis Jemaat GKI Cikarang yang memperbolehkan ibadah dapat dilaksanakan di gedung gereja. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persiapan dan pelaksanaan ibadah online dapat berjalan dengan baik. Kegiatan bakti sosial. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama atas dampak penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia dan di Cikarang secara khususnya, maka GKI Cikarang telah mengadakan kegiatan sebagai berikut. Membagikan nasi bungkus di beberapa wilayah, membuat tempat cuci tangan di beberapa lokasi, membagikan sembako, membagikan vitamin bagi lansia, dan beberapa jemaat yang membutuhkan sembako. Majelis Jemaat GKI Cikarang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan bagi umat atas terlaksananya kegiatan ini. GKI Cikarang melalui bidang Kespel akan terus berupaya untuk membantu orang-orang di sekitar selama pandemi ini belum berakhir. Kelas Katekisasi 2020. Kelas Katekisasi periode 2020 akan diundur pendaftarannya sampai dengan tanggal 12 Juli 2020. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat menghubungi tata usaha gereja. Apabila jemaat simpatisan membutuhkan informasi mengenai kelas katekisasi, dapat menghubungi Penota John Musa atau Penatua Reuni Mary Egerton. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email ataupun WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email atau WA ke tata usaha gereja di gkicikarang2014@gmail.com. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Sebelum ibadah kita mulai, marilah jemaat diundang untuk saat teduh sejenak, untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh tertuju pada ibadah ini saja. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, umat diundang bangkit berdiri. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara, dan beserta saudara juga. Upah adalah hasil yang didapat seorang dari mengerjakan sesuatu. Melihat dari tema hari ini, upah di dalam Tuhan. Maka upah di sini bukan berbicara mengenai materi atau hitung-hitungan upah kerja. Dalam Amsal 10 ayat 16a dikatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Maka bagi orang-orang benar berlaku upah yang menanti ketika mereka menjalankan tugas pengutusan mereka, yaitu jalan kehidupan di dalam Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat, marilah kita berdoa untuk mengakui segala salah dan dosa kita. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, kemudian kami akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon belas kasih dan pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Begitu agung dan mulia kasih-Mu bagi kami. Berkat-berkat dan pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Akan tetapi, hingga saat ini pula kami seringkali salah, lalai, dan berdosa melawan kehendak-Mu. Seringkali kami mengandalkan pikiran dan hikmat dunia, bahkan ego kami, untuk melakukan apa yang kami mau. Sehingga kadang melukai sesama kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami. Bahkan membuat hati Tuhan sedih. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sering kami tidak peka terhadap situasi di sekitar kami, terhadap mereka yang memerlukan pertolongan, bahkan terhadap tanda-tanda yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku, padamu Tuhan, yang berulang ku
Sebagaimana orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, maka kita akan menerima upah kehidupan seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23 demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Salam damai. Salam damai. Bersalah untukku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untungku. Benar-benar bersalah untungku. Benar-benar bersalah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh terkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar bersalah untungku. Benar-benar bersalah untungku. Benar-benar bersalah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, memanjatkan syukur dan pujian atas karya dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Hingga kini kami semua umat-Mu diperkenankan untuk berpartisipasi dalam ibadah online pada minggu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang beracara di dalam ibadah ini dan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk menyingkapkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Roh Kudus pula yang menggerakkan hati kami untuk melakukan firman Tuhan agar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia saat ini. Kami mohon pimpinan-Mu. Kami mau menyerahkan pewartaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam hidup sehari-hari.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, dan kita saat ini sudah tiba di pertengahan tahun 2020. Banyak hal yang sudah kita lewati, dan terutama 3 bulan terakhir kita tinggal di rumah. Kita memang masih belum tahu kapan waktunya kita dapat berkumpul bersama lagi di ruangan ibadah ini. Memang 3 bulan terakhir, waktu yang kita jalani bukanlah waktu yang diisi dengan pengalaman yang mudah untuk kita lewati. Bagaimana dalam masa pandemi ini kita harus tetap beriman. Kita harus tinggal di rumah. Kita harus tetap menjaga jarak. Kita harus memakai masker apabila keluar rumah. Dan juga kita harus tetap menjalankan tanggung jawab kita, meskipun keadaan di sekitar belum mendukung. Semua aktivitas berelasi dengan saudara-saudari di luar rumah, kalau bisa dilakukan secara online. Pada awalnya kita mengalami kesulitan, tidak mudah, tetapi lama-lama kita mencoba untuk beradaptasi. Inilah kehidupan yang saat ini sedang kita jalani bersama. Tetapi ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan kita sendiri. Melainkan ini adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam dunia sekarang ini, kita harus tetap dapat hidup sebagai saksi atau utusan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, disampaikan bahwa kehidupan seorang yang menjadi utusan Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita membaca Injil Matius dalam perikop sebelumnya, di pasal 10, diceritakan bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya yang memberitakan Injil. Mereka harus mewartakan kabar baik. Mereka harus menyampaikan Injil dengan penuh kasih. Mereka juga diminta untuk menyembuhkan sakit penyakit, mengusir roh jahat. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, meskipun mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah, tetapi mereka tidak boleh membawa bekal apapun sepanjang perjalanan mereka mewartakan kabar baik. Mereka harus bersandar kepada Tuhan. Dan mereka harus percaya pada pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan itu sendiri. Nah, ini bukanlah tugas yang mudah, Bapak, Ibu. Sebab tugas ini membutuhkan keberanian dan tekad. Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi domba di tengah serigala. Mereka bisa menjadi orang yang lemah di tengah orang-orang yang kuat. Para murid juga akan menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penganiayaan. Dan mereka juga harus siap kalau diutus oleh Tuhan menanggung resiko, berkonflik dengan keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang tidak setuju akan pengutusan mereka. Nah, kalaupun mereka nantinya diutus, belum tentu, Bapak, Ibu, kabar baik yang mereka wartakan diterima oleh orang-orang yang mendengarkan. Belum tentu mereka diterima dengan penuh kasih atau kedamaian. Nah, ini bisa menjadi satu resiko yang mereka tanggung. Tetapi Tuhan tidak hanya memberitahukan tentang resiko apa saja yang harus mereka lewati. Tuhan juga menjamin kehidupan mereka. Bahkan Tuhan menjanjikan upah kepada mereka. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hidup para murid itu lebih berharga dari sekedar burung pipit. Mereka dipelihara oleh Tuhan lebih dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang lain.
Tuhan begitu mengasihi mereka. Dan mereka dimampukan, dibekali untuk menjadi utusan Tuhan. Inilah jaminan yang disediakan bagi mereka sebagai utusan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernah di dalam pengalaman saya ketika saya baru saja lulus dari universitas. Dan saya praktek di salah satu gereja. Kemudian ada seorang pendeta perempuan yang tiba-tiba tidak dapat berkhotbah di gereja yang lain. Kemudian ia mempercayakan kepada saya bahwa saya yang akan menggantikan dia di gereja yang lain itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya segera bersiap-siap. Dan pada waktu hari Minggu, saya mendatangi gereja itu. Dan saya melihat bahwa para penatua dan pengurus komisi di gereja itu seperti sedang khawatir begitu. Mungkin ia tidak melihat pendeta perempuan yang akan berkhotbah pada minggu itu. Tetapi kemudian saya datang mendekati dan saya mengatakan bahwa sayalah yang akan menggantikan pendeta perempuan itu. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, yang terjadi adalah dengan seketika mereka tidak lagi khawatir. Mereka kemudian menyambut saya, sebagaimana mereka menyambut pendeta yang lain. Kita dapat melihat di sini bahwa memang saya mewakili pendeta perempuan itu. Dan mereka menyambut saya sebagaimana mereka menyambut pendeta perempuan itu. Sebagai utusan atau orang yang menggantikan sang pendeta itu, demikianlah saya mengalami penyambutan yang baik dari penatua dan para pengurus di gereja itu. Nah, memang Bapak Ibu, utusan adalah wakil dari yang mengutus. Seperti para murid, mereka adalah wakil daripada Yesus itu sendiri. Bahkan tidak hanya itu saja, para murid juga adalah wakil dari Allah yang mengutus Kristus. Dan bagaimana orang-orang pada zaman itu menerima murid-murid yang diutus, seperti itulah mereka menyambut Allah. Murid-murid Kristus di zaman sekarang ini adalah Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga saya. Penyambutan kepada mereka, penyambutan kepada kita adalah sama seperti penyambutan kepada Allah dan Kristus. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, kita pernah membaca cerita tentang misionaris, ya, para pemberita Injil yang tidak pernah mudah untuk membawa kabar baik di daerah-daerah dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia. Kita juga mendengar bagaimana para misionaris berjuang beradaptasi dengan budaya dan bahasa orang-orang setempat agar Injil dapat diberitakan. Dan sampai sekarang juga seperti itu. Memang tidak mudah untuk menerima utusan Injil. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita sebagai umat Tuhan tidak hanya sebagai utusan Kristus, tetapi juga orang-orang yang menyambut Kristus. Ada upah yang diberikan kepada orang-orang yang menyambut utusan Kristus. Apa upah mereka? Apa upah kita? Ayat 41 dan 42 dalam Injil ini menceritakan dengan jelas, menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita menyambut nabi sebagai nabi, maka kita akan mendapat upah nabi. Kalau menyambut orang benar sebagai orang benar, maka kita akan mendapat upah orang benar. Bahkan kalau kita menyambut murid Kristus
dengan secangkir air sejuk, kita juga mendapatkan upah. Nah, memang upah di sini tidak melulu materi, Bapak Ibu, atau hitung-hitungan seperti upah kerja, ya. Tetapi upah di sini adalah upah yang berasal dari Allah sendiri. Upah yang berupa kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, Kristus seringkali memberitakan bahwa upah orang percaya, ya, semua orang percaya, baik mereka yang diutus oleh Tuhan maupun mereka yang menyambut utusan Tuhan, adalah kerajaan sorga, kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika kita setia untuk menjadi utusan Tuhan dan juga setia menjadi orang-orang yang menyambut utusan Tuhan dengan ramah, dengan hangat, upah kita tidak hanya di dalam dunia saja, tetapi melampaui dunia ini. Ada kerajaan sorga, kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan oleh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama boleh menyambut utusan Tuhan dengan baik. Kita sama-sama menerima upah dari Tuhan. Kita memberikan diri untuk hidup di dalam Tuhan, baik sebagai yang diutus ataupun yang menyambut utusan Tuhan. Kita bersama diajak untuk menghayati, agar kita tetap menjaga satu kehidupan yang mungkin saat ini tidak mudah. Tetapi bagaimana kita melewati kehidupan yang tidak mudah ini dengan baik, dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi ke sebuah gedung, ya, di dalam gedung itu ada salib, kita pasti langsung mengasosiasikan, mungkin ruangan ini adalah gereja. Mungkin ruangan ini adalah tempat orang-orang bersekutu. Dimanapun ruangan itu. Tetapi bila ruangan itu tidak ada salib, wah, ini ruangan bebas seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan gereja dengan salib dan gereja tanpa salib. Ya. Gereja yang tanpa salib bisa dikatakan bukan gereja. Karena apa? Ciri khas gereja adalah salib. Orang percaya tanpa memikul salib bukanlah orang percaya. Ini ciri khas seorang utusan dan juga mereka yang menyambut utusan. Salib atau penderitaan, ketidakmudahan itu akan menjadi bagian hidup kita. Itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Hanya bagaimana kita melihat kepada Kristus yang mengutus kita. Biarlah upah yang diberikan oleh Kristus menjadi satu harapan bagi kita untuk terus setia, memikul salib. Kita tidak mudah menyerah atas penderitaan yang kita alami, atas ketidakmudahan yang kita jalani. Karena kita tahu perjuangan kita dalam dunia ini untuk menjalani hidup kita sehari-hari, ada upahnya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita. Hanya saja mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menyambut dengan baik penugasan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kita pasti senang kalau setelah bekerja, kita diberikan upah hasil kerja. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi bagaimana bila kita menuntut upah? Ya. Kita mau diberkati Tuhan.
tanpa lebih dulu kita melakukan kewajiban kita sebagai utusan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang menyambut utusan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melakukan dengan setia penugasan yang diberikan oleh Tuhan. Baik sebagai utusan Tuhan maupun sebagai orang-orang yang menyambut utusan Tuhan dengan ramah dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah dengan bersama-sama kita mengikrar ulang pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalankan penugasan sebagai utusan Tuhan di dunia ini. Pimpin kami Tuhan untuk setia melakukannya sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang baik, saksi Tuhan yang memberkati banyak orang melalui kehidupan kami yang setia. Saat ini juga kami mau membawa dan bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah melewati ujian dengan baik. Kami bersyukur untuk nilai yang mereka peroleh. Kami bersyukur untuk keadaan mereka saat ini. Dan bila di antara mereka ada yang masih mengerjakan tugas akhir, mereka yang harus segera melangkah ke ajaran yang baru. Kami mohon Tuhan tetap kuatkan mereka, berikan ketekunan untuk menyelesaikan tugas mereka hingga selesai. Dan kami percaya pada masa ajaran baru nanti mereka boleh diperlengkapi untuk lebih baik lagi di dalam belajar. Kami berdoa juga untuk para orang tua. Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka, hikmat di dalam mengasuh anak-anak mereka yang saat ini masih tinggal di rumah dan harus belajar secara online. Pimpin para orang tua untuk mengerti anak-anak mereka. Dan biarlah Tuhan juga memberikan damai sejahtera di dalam rumah tiap keluarga di tempat ini. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk pemerintah negeri ini yang saat ini sedang berusaha untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berikan kerjasama yang baik dan kesatuan hati dari pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah daerah, supaya dengan sinergis usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari pandemi ini boleh segera terlaksana. Dan kami rindu sebagai warga negara, kami boleh taat kepada pemerintah kami, melakukan protokol kesehatan dengan baik. Karena hal ini bukan soal melindungi diri kami saja, tetapi juga mengenai kasih kepada saudara-saudari kami yang lain. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang menyediakan upah kehidupan di dalam Dia. Sebagai dasar persembahan, marilah kita mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gereja seperti sedia kala. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, jemaat-Mu di GKI Cikarang ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan yang daripada-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita yang telah dipercaya untuk menjalankan pengutusan dari Tuhan di dunia ini, marilah kita lakukan dengan setia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyalahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya aku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya aku, haleluya, amin. Silakan duduk. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ibadah ini. Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.